Kita kalau sedekah Bapak Ibu sekalian itu sedang investasi, tapi langsung dengan pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan dengan bersedekah akan memberikan banyak sekali jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, termasuk selamat dari azab Allah, dan justru itu kata kunci akan memperbanyak harta kita. Nah, banyak orang belum paham masalah ini karena masih terpengaruh dengan pemikiran kapitalis. Kapitalis selalu mengatakan kalau mau kaya, pangkal kaya adalah nabung, sehingga terus saja seseorang itu mengumpul uangnya dan tidak mau mengeluarkan. Sementara Islam mengatakan sedekah pangkal kaya, keluarkan harta maka akan datang banyak, maka ini tidak akan pernah bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air. Yang satu konsep manusia dan tentu bukan Islam, yaitu kapitalis, mengatakan pangkal kaya nabung. Orang kalau berpegang pada ini dia akan sangat pelit. Dia akan berpikir bagaimana terus meningkatkan secara kuantitas saja angka rekening dia, aset yang dia bisa simpan. Dia tidak berpikir hal yang lain, sehingga dia sulit sekali untuk bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan kita temukan orang seperti ini pelit dengan pasangan hidupnya sendiri, pelit dengan saudaranya sendiri, pelit dengan orang tuanya, pelit dengan anaknya. Jadi ini berbahaya sekali. Pelit itu Bapak Ibu sekalian adalah penyakit jiwa. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pernah ada satu suku Arab di Madinah, pemimpin mereka, kepala sukunya wafat. Kalau kita mungkin rajanya wafat. Kemudian diganti oleh raja baru, atau pemimpin atau kepala suku baru. Lalu Nabi SAW tanya anggota suku itu, siapa pemimpin kalian? Mereka sebutkan namanya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana dia? Maka para anggota suku itu mengatakan, dia orangnya sangat tampan, berwibawa, rapi, bersih, kaya. Hanya saja dia pelit, dia perhitungan sekali. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Jadi kita harus faham Bapak Ibu sekalian, kalau sedekah bagian daripada perintah agama kita, dan itu adalah obat terbaik untuk membuat kita selalu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Tidak mungkin datang sebuah loyalitas, seseorang loyal dengan kita tanpa ada royalitas, tanpa ada pemberian, itu sudah umum. Siapa saja, semuanya. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, siapa saja, teman-teman, itu kapan kita berharap dia bisa loyal dengan kita? Kalau kita juga loyal dengan dia. Bagaimana kita memberikan dan berbagi. Subhanallah, pemberian ini Bapak Ibu sekalian, sedekah walaupun kecil, kita hanya misalnya datang dari safar membawakan sedikit hadiah kecil saja. Mungkin orang pulang haji, pulang umrah, cuma membawa hadiah tidak seberapa, 30 real, 50 real. Tapi karena dia pemberian, maka itu akan membuat ada rasa cinta yang muncul dari orang yang menerima. Dan mereka akan menyukai kita. Tidak ada orang yang dermawan dibenci, tidak ada. Sebaliknya orang yang pelit pasti selalu dibenci. Jadi kalau kita makin royal, itu makin disukai sama orang. Bahkan orang bisa melupakan kekurangan fisik kita, kekurangan jenjang pendidikan kita atau jabatan kita selama orang itu royal. Dan sebaliknya kalau orang itu mungkin punya kesempurnaan fisik, mungkin tampan atau cantik, gagah, punya kedudukan di masyarakat, tapi kalau pelit tidak akan ada nilainya. Orang hanya datang sesuai dengan hajatnya, habis itu orang akan tinggalkan. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Ini punya kedudukan tinggi sekali dalam agama Islam. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Nanti kita dengarkan apa saja sih yang kita dapatkan kalau kita suka berbagi dan sedekah. Baik, ini masih pembukaannya ya. Kemudian saya juga perlu berikan pemahaman Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya sedekah. Ini beda fungsi ya, beda fungsi. Kalau zakat yang kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu, ada 3 hal yang difahami dalam zakat. Yang pertama haul, masa 1 tahun, uang dan harta Bapak Ibu sekalian tersimpan. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Kemudian yang kedua, dia mencapai nisab, kadar minimal dari harta yang tersimpan. Itu 85 gram emas. Jadi kalau kita hitung misalnya 1 juta 1 gram berarti 85 juta. Selama 1 tahun selalu bertahan dengan kadar itu. Artinya minimal itu sampai lebih dari itu. Nah yang ketiga adalah kita keluarkan 2,5% dari
total harta kita sebagai pensucian harta. Ini pensucian, ini bukan memperbanyak harta ya. Zakat itu hanya mensucikan harta. Jadi sering kami kasih contoh di pengajian kami, misal kami dicondet Allah amanahkan dari restoran. Kami nggak mungkin tanya Bapak Ibu sekalian setiap kali konsumen datang, Bapak Ibu maaf uangnya halal nggak? Kan nggak mungkin kita tanya begitu. Pasti mungkin konsumennya tersinggung atau mungkin dia bahkan tidak jawab atau kita kelitihan karena setiap orang yang masuk dari ratusan orang kita akan selalu nanya. Lalu bagaimana kita bisa membersihkan pendapatan kita kalau ternyata dia bayar dari uang riba, dia bayar dari uang curian, dia bayar dari uang manipulasi. Kan kita tidak pernah tahu. Atau contoh Bapak Ibu punya butik, punya apalah jasa yang lain, hotel dan segala macam. Kita nggak pernah tahu konsumen kita pakai bayar uang dari mana gitu kan. Nah zakat ini fungsinya untuk itu, mensucikan pendapatan kita. Dalam 1 tahun pendapatan kita akan disucikan dengan harta dan itu kecil sekali, 2,5%. Artinya kalau kita ambil angka 100 juta saja, berarti cuma 2,5 juta. Kan itu. Kalau 1 miliar cuma 25 juta. Kita keluarkan untuk mensucian pendapatan kita dalam 1 tahun. Dan dalam 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian itu harus stabil tadi nisabnya. Jadi misal gini, Ramadan ke Ramadan. Ramadan ini ya 85 gram emas. Bulan Syawal 85 gram emas, bulan Zulkaadah 85 gram emas. Ini total harta kita semua ya, tabungan dan kita investasi semuanya sama. Kemudian bulan Zulhijjah sama, 85 gram emas, bulan Muharram sama. Tapi subhanallah pas tiba bulan Safar, setelah 4-5 bulan nisab kita standar, terjadi sesuatu, bangkrut usahanya, jadi terlilit utang, dia investasi di satu perusahaan, bangkrut perusahaan itu. Dia kirim barang tenggelam misalnya di kontainer di lautan akhirnya tidak punya uang sama sekali. Berarti pada saat itu di bulan itu ternyata nisab dia kadar seluruh hartanya di bawah 85 gram emas. Di bulan ke-5 atau bulan ke-6 ya. Setelah bulan 1 sampai bulan ke-4 itu stabil 85 gram emas ke atas. Di sini dia kena sesuatu yang membuat tidak bisa mencapai nisab 85 gram emas. Di saat itu Bapak Ibu sekalian dalam buku fikih dijelaskan nisabnya batal. Nisabnya batal. Kapan dia mulai lagi? Jadi yang 4 bulan itu dianggap batal. Kapan dia mulai lagi? Kalau sudah stabil lagi 85 gram emas. Misalnya bulan ke-7 ternyata dia untung lagi, dia dapat lagi pendapatan, terus naik lagi 85 gram emas. Mulai itu di bulan dihitung bulan purnama. Bulan pertamanya sampai 12 bulan ke depan. Kalau 12 bulan ke depan dia stabil baru keluar 2,5%. Jadi zakat itu ringan sekali. Makanya sangat unik kalau ada orang selalu membahas masalah zakat itu kayak sesuatu yang rumit, kayak sesuatu yang berat bagi dia. Padahal sebenarnya itu kebaikan buat dia untuk mensucikan hartanya yang dia dapatkan dalam 1 tahun. Itu pun harus stabil tadi nisabnya, kadar minimalnya 85 gram emas dan persentasenya kecil sekali. Nah kalau sedekah Bapak Ibu sekalian ini tidak ada 3 syarat tadi. Tidak ada 1 tahun masa haul, tidak ada kadar minimal 85 gram emas, tidak ada juga persentase 2,5%. Ibu dan bapak dianjurkan bersedekah setiap hari dan sedekah lebih umum, bisa pakaian, bisa makanan, bisa rumah, bisa uang, bisa apa saja. Dan sedekah ini bisa dikasih kepada orang kaya dan orang miskin. Kalau zakat tadi ada 8 penerima zakat, nggak boleh dikasih kepada orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu mau baca yang 8 golongan itu bisa kembali surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60. Coba dibuka dulu, ya, jadi bisa dijadikan rujukan. Jadi Bapak Ibu kalau punya zakat hanya boleh ke golongan-golongan ini saja. Ya. At-Taubah surah nomor 9 ayat 60. Kalau sudah dibuka saya bacakan. Sudah dibuka? Belum. Surah nomor 9 At-Taubah ayat 60. Ini ketahuan yang biasa baca Quran dengan tidak ini. Baik, saya bacakan ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Perhatikan di situ 8 golongannya ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah, berarti tidak boleh kepada orang lain, hanya ini saja. Untuk orang-orang fakir. Nah, siapa orang-orang fakir Bapak Ibu sekalian? Orang yang tidak tahu mau makan hari ini apalagi besok, itu namanya fakir.
Yang kedua orang miskin. Nah perhatikan dalam Al-Quran dibedain fakir dan miskin. Kita biasakan gabungin tuh. Sedekah buat fakir miskin. Padahal sebenarnya beda definisi. Kalau orang miskin punya pendapatan tapi tidak cukup. Kayak misalnya pembantu rumah tangga, mungkin supir, mungkin OB di kantor. Mungkin dia punya gaji 2 juta, 3 juta rupiah. Tapi kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia punya income. Itu orang miskin. Jadi boleh zakat bapak ibu ke mereka. Ya. Boleh ke supir, boleh ke pembantu rumah tangga, boleh kepada siapa saja yang mereka punya income tapi tidak cukup. Bahkan ada sebagian pegawai di perusahaan mungkin gajinya 5 juta, tapi kebutuhan rumahnya 7 juta. Karena anaknya 4, dia harus kontrak rumah. Nah itu juga termasuk orang yang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurus-pengurus zakat, amil. Ya seperti yayasan-yayasan zakat mal ya, banyak ya, ada rumah zakat, ada apa itu semua. Nah mereka itu boleh menggaji pegawainya dari uang zakat yang dikumpulin. Ya. Kemudian yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Maksudnya orang yang masuk Islam tetapi dia belum terpandu dengan kuat, dengan bagus ke agama. Walaupun sudah lama masuk Islam tapi kalau belum terpandu maka dinamakan mu'allaf. Maksudnya memang masih bisa saja pindah agama lagi. Ya. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak. Nah ini di masa kita sekarang tidak ada, tapi di masa dulu ada ya, tawanan perang. Itu kita bisa tebus pakai zakat. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berhutang. Walaupun ini tadinya orang kaya. Misal ada saudara kita, dia kaya raya, tetapi ternyata usahanya bangkrut. Ya. Kemudian dia terlilit utang sekarang. Dia nggak bisa, mungkin mau makan pun susah. Walaupun dia tadinya orang kaya, tetap bisa menerima zakat ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk jalan Allah atau sabilillah. Maaf ini bukan yang terakhir, ini yang keenam ya. Yang ketujuh yang ketujuh adalah di jalan Allah. Di sini jalan Allah maksudnya jihad, perang ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang pergi haji lalu kehilangan barang, tidak bisa ada transportasi untuk pulang. Itu pendapat yang paling kuat. Sebagian orang ada terlalu menjabarkan sabilillah seakan-akan masuk semua di jalan Allah. Maka itu pendapat yang lemah dari kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan adalah jihad. Karena kalau memang itu masuk semuanya di jalan Allah, berarti tidak perlu dirincikan orang miskin tadi, orang fakir, itu semua jalan Allah, kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang terputus jalan atau dalam perjalanan, ibnu sabil. Kayak misalnya ada orang yang musafir, kemudian dia kehabisan bekal, dia mau pulang ke negerinya, bapak ibu bantu dengan zakat, nah itu dibolehkan. Ini 8 golongan ya. Jadi sekali lagi orang fakir 1, orang miskin 2, kemudian pengurus zakat 3, kemudian mu'allaf 4, bebasin budak 5, kemudian orang terlilit utang 6, yang jihad di jalan Allah 7, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil yang ke-8. Kata Allah, itulah ya, atau sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi, Allah Maha bijaksana. Nah ini kalau zakat. Tapi kalau sedekah tidak ada 8 golongan ini. Bapak ibu boleh kasih siapa saja. Bahkan sedekah boleh kepada orang kaya. Kalau sedekah boleh pada orang kaya. Misal orang tua kita orang mampu, tapi kita sebagai anak bentuk bakti kita ingin belikan rumah baru untuk orang tua kita, mobil baru, baju baru, jam tangan, tas, dompet, boleh nggak? Boleh. Itu juga sedekah. Ya. Nah juga perlu digarisbawahi kalau zakat Bapak Ibu sekalian tidak boleh diberikan kepada jalur langsung ke atas kita. Ibu sama ayah, kakek sama nenek, ini nggak boleh terima zakat. Karena kita kewajiban memberikan mereka, nggak boleh zakat kita. Sama jalur langsung ke bawah, anak, cucu, nggak boleh terima zakat. Tapi kalau jalur ke samping, saudara, paman, tante, ponakan boleh semuanya, nggak ada masalah. Ya, itu berhubungan dengan zakat. Tapi kalau sedekah boleh semuanya, nggak ada masalah, gitu ya. Dan sedekah dia lebih luas, ya, bahasannya, cakupannya, dan sangat dianjurkan agar bapak ibu tidak melewatin 1 hari pun kecuali sedekah. Usahakan tidak lewatkan 1 hari pun sedekah, karena ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada hari yang anak Adam masih hidup di hari itu, kayak kita pagi ini alhamdulillah masih hidup,
kecuali ada dua malaikat yang turun, yang satu mengatakan ya Allah luaskan rezekinya orang yang sedekah, yang satu mengatakan ya Allah binasakan orang yang bakhil, orang yang pelit. Nah, di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya malaikat doakan binasa, binasakan dirinya, binasakan hartanya. Oleh karena itu seorang muslim sama sekali tidak boleh mengenal namanya pelit, ya. Tidak boleh sama sekali. Kita orangnya royal, ya. Suka memberi, itu ciri khasnya Islam. Itu adalah ciri khas Islam. Kita selalu memberi, berbagi. Makin sering berbagi berarti kita makin investasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bacakan ayat pertama yang diangkat oleh penulis di halaman 69 Al-Baqarah 245 menjelaskan masalah itu. Jadi ini pembukaannya Bapak Ibu sekalian tentang masalah zakat, syaratnya dan juga fungsinya, serta sedekah juga fungsinya dan bagaimana perbedaan di antara keduanya. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis tentunya di halaman 68 ya, faktor ketujuh yang bisa menyelamatkan dari azab Allah. Sedekah, kata penulis, adalah bantuan seorang muslim yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya untuk saudaranya yang fakir lagi membutuhkan, sehingga orang fakir itu merasa bahwa ia dicintai dalam hati saudaranya sama muslim. Sedekah dalam Al-Quran dan Sunnah terkadang disebutkan dengan makna zakat wajib dan terkadang disebutkan dengan makna sedekah yang bersifat sunnah. Jika sedekah itu diiringkan dengan sholat, maka itu adalah zakat wajib. Adapun selainnya maka dijelaskan oleh pengertian yang lalu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bersedekah dan menyebutkan sebagai pinjaman. Baik, sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita itlaqkan sedekah, zakat masuk di dalamnya. Karena zakat bagian daripada sedekah. Cuma dia ada hukum wajib bagi yang mampu. Nah, tapi kalau kita bahas secara rinci sebagaimana saya rincikan tadi. Kalau zakat itu kewajiban dengan 3 syaratnya dan sedekah tidak ada syarat khusus. Orang miskin pun bisa bersedekah. Nah, seperti itulah. Ya, dan fungsinya berbeda. Zakat mensucikan harta, sementara sedekah memperbanyak harta. Jadi kalau mau makin melimpah hartanya, makin berbagi. Nah, seperti itulah, ya. Tidak akan pernah ada orang yang jatuh miskin atau bangkrut yang suka sedekah. Itu mustahil, ya. Ini sebuah kaidah dasar. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dalil pertama diangkat oleh penulis surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan tanda kutip kita kalau sedekah seperti kita sedang pinjamkan kepada Allah. Ya. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian pada saat turun ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kita atau dari kami? Kata Nabi SAW, iya. Maksudnya di sini tanda kutip ya, Allah nggak butuh dengan harta kita. Tapi kita kalau keluarkan di jalan Allah, Allah menganggap itu pinjaman dan Allah akan ganti dengan ganti yang banyak. Maka Abu Dahdah pun radhiyallahu anhu lalu bersedekah dengan kebun yang paling beliau sukai, namanya Bayruha, ya, di depan masjid Nabi SAW, dan di situ seringkali ya Nabi SAW minum dari airnya yang jernih. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh ya perniagaan dan pinjaman yang sangat menguntungkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda sarankan saya berikan ke siapa? Kata Nabi SAW, berikan kepada kaum kerabatmu. Berikan kepada kaum kerabatmu. Jadi ini yang dimaksudkan, ya. Jadi kita sebenarnya sedang investasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kasih orang miskin, bantu orang, itu kita sedang investasi. Dan kita sedang investasi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Maka enggak usah khawatir dengan kemiskinan atau berkurangnya harta. Ingat, kita sebagai seorang muslim punya konsep namanya keimanan.
Kita sangat yakin dengan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancamkan. Setiap kali kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita akan dapat apa yang dijanjikan. Dan setiap kali kita melanggar, maka kita akan dapat hukumannya. Itu konsep jelas bagi semua muslim, sebagaimana kita sekarang terang benderang melihat apapun di siang hari seperti sekarang. Karena sangat terang hukumnya, nggak ada sesuatu yang diragukan. Bagi seorang muslim yang masih selalu kasih nggak ya, bantu nggak ya, ini masih diragukan keimanannya. Karena seseorang nggak perlu ragu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, tapi orang yang minta ini selalu dia saja, nggak apa-apa. Bedanya apa? Dia sama orang lain. Kan tidak penting bagi kita siapa yang terima kan. Yang penting kita ini menjalankan nggak perintah agama. Nggak penting orang yang sama terulang atau bukan orang yang sama. Bahkan saya melihat secara pribadi, kalau ada kerabat kita yang sering minta bantuan atau tetangga, sebenarnya Allah mempermudah kita untuk mencatatkan pahala sedekah kita hari itu. Kita tidak usah cari orang lain lagi, gitu kan? Sementara tadi sudah jelas hadis Bukhari, kata Nabi SAW, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Berarti kan kita yang harus keluar bersedekah. Dan dalam bab sedekah ulama mengatakan beda sekali pahalanya antara orang yang nunggu kapan dia dapat peluang baru dia sedekah dengan orang yang mencari peluang sedekah itu. Ya, ada orang subhanallah dia nunggu, mungkin dia baik, tapi kalau diminta dulu, tolong bantu saya baru dia kasih. Ada orang seperti ini. Ini standar sekali gitu ya. Baik kalau dalam seharian atau dalam satu pekan tidak ada yang minta sama dia karena dia tinggal di sebuah komplek yang dijaga oleh security. Bagaimana dia catat pahala sedekahnya, kan gitu. Tapi kalau ada orang yang jemput bola, ini beda sekali. Memang dia yang merasa butuh dengan sedekah itu. Dia yang mencari. Dia cari mana yayasan sosial yang bisa dia sedekah, dia cari mana tetangganya yang butuh, mana kerabatnya yang butuh. Bahkan dia memberi sebelum diminta. Ada orang setiap datang ke rumah kita bawa hadiah, bawa makanan, bawa segala macam. Memang dia mau itu. Nah orang seperti ini jemput bola dia. Dia sendiri yang mau mendapatkan sedekah, pahala sedekah. Itu beda pahalanya. Ya. Saya lihat sendiri jemaah haji, jemaah umroh kami, Masya Allah kalau berangkat. Kalau yang suka sekali royal, ada yang datang beliin makanan semua jemaah. Ada yang traktir ini buat jemaah, ada yang beli sejadah buat jemaah, ada yang beli buat kerabatnya macam-macam. Memang depan mata Allah bukain rezeki yang luar biasa gitu kan. Dibandingkan memang jemaah yang masih perhitungan beli atau enggak ya, sedekah atau enggak. Kadang-kadang kita bahkan menunjukkan tempat sedekah yang sangat besar pahalanya di Mekah, jelas. Ada juga orang yang tidak ikut gitu ya. Tapi banyak mayoritasnya yang ikut, Masya Allah. Yang ikut memang yang tanpa perhitungan yang luar biasa gitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau kita mengejar, mencari peluang itu akan beda pahalanya. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian kita tanamkan dalam diri kita sifat kedermawanan dan kita cintai. Nanti kita akan lihat ya, ini masih baru dalam lembaran pertama. Akan banyak sekali Bapak Ibu lihat dan perhatikan nanti keutamaan Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah. Selain memang kita mendidik jiwa kita untuk tidak terbiasa pelit ya, sehingga kita akhirnya tidak mencintai harta itu berlebihan dan kita siap untuk berbagi dengan orang lain. Dan luar biasanya sedekah itu sebenarnya kita sedang bawa ketimbangan amal kita hari kiamat. Tanpa orang-orang di depan kita yang menerima sedekah ini, kita nggak bisa bawa ketimbangan amal harta itu. Tapi dengan adanya mereka, kita bisa bawa. Misal Bapak Ibu kasih orang 1 juta rupiah, ini ya saya bantu misalnya, atau saya kasih. Secara kuantita angka, dia terima 1 juta. Dia pakailah untuk beli baju, untuk bawa belikan susu anaknya atau apa saja. Selesai. Tapi kita sebenarnya sedang membawa angka 1 juta ketimbangan amal kita melalui dia. Bahkan tidak ada dalam Islam satu perbuatan dibalas dengan satu. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Berarti minimal 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis Bukhari, setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan dan juga ya bagaimana seseorang itu bisa mengemas ya agar bisa maksimal mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Begini maksudnya mengemas. Akan beda pahalanya Bapak Ibu sekalian kalau seseorang di antara kita misalnya ada uang di dompetnya atau di tasnya atau di kantong dia, begitu dia keluar misalnya ke pengajian dari sini ketemu sama satu orang miskin di jalan, lalu dia, oh ini orang kesian,
Hatinya tersentuh mau sedekah. Dia buka dompetnya, dia buka tasnya, ditemukan uang yang ada 100.000 atau 50.000, disedekahkan lah sama dia. Mau uang itu baru atau tua, bagi dia nggak penting. Yang penting dia bantu orang itu. Beda sekali dengan orang yang sebelum keluar rumah, memang dia niat, saya mau kasih sedekah untuk orang yang saya temukan di jalan. Dia matanya kiri kanan nyari mana orang yang butuh, dan dia sudah siapkan uang 100.000 yang baru, yang belum disentuh oleh tangan-tangan yang banyak, itu untuk sedekah di jalan Allah. Nah itu akan beda pahalanya, itu namanya kemasannya, mengemas ya. Pernah saya sampaikan hadis dan saya ingatkan kembali, Nabi Muhammad SAW pernah berkata begini, ini termasuk contoh kemasan kepada para istri beliau waktu dikumpulkan, nanti orang yang pertama menyusulku meninggal, setelah aku meninggal nanti, di antara kalian wahai para istri, itu adalah orang yang paling panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kami selalu kalau ketemu para istri Nabi ngukur tangannya siapa yang lebih panjang. Mereka pikir orang yang lebih panjang secara fisik tangannya itu yang lebih dulu mati. Lebih dulu nyusul Nabi. Kata Aisyah, kami memahami apa yang Nabi maksudkan justru setelah Zainab binti Jahash meninggal dunia. Ini salah satu istri Nabi. Kenapa? Karena Zainab ini kalau sedekah Bapak Ibu sekalian, dia suka kemasan. Dia kemas tanda kutip. Jadi kalau misalnya ada orang memberi makanan, dia beli makanan jadi. Kalau Zainab enggak, dimasak sendiri. Kalau ada orang yang membeli baju perang dikasih kepada prajurit muslim, maka Zainab buat sendiri. Itu kemasannya, gitu kan? Itu ada nilai tersendiri. Ada nilai plusnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ibu kasih masakan ibu sendiri dengan ibu beli jadi. Beda. Ini kan beli jadi tinggal transfer uang selesai. Tapi kalau ibu masak sendiri beda. Itu contoh kemasan. Bukan tidak boleh dengan tidak kemasan. Tapi kalau orang mau lebih banyak pahalanya, nah seperti itu. Makanya berbeda-beda tingkatan pahala seseorang. Baik. Kemudian disebutkan di situ, ya, selanjutnya, di antara hal-hal yang perlu diingat ialah dalam sedekah. Kata penulis, diharamkan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Ini bahaya pertama yang bisa mengancam hilangnya pahala. Kamu kan sudah sering saya bantu. Nah gitu, bahasa nyebut-nyebut sama orang ya. Atau dia bilang menyakiti perasaan. Kamu tidak tahu diri lah, apalah bahasa-bahasa begitu. Itu nggak boleh. Pahala ibu akan hilang ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Maksudnya hilangkan pahalanya dengan menyebut-nyebutnya dan plus menyakiti perasaan si penerima. Nggak boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih karena Allah, Bapak Ibu nggak akan penting bagi Bapak Ibu kalau orang ini terima kasih atau tidak gitu ya. Kalau orang karena manusia Bapak Ibu sekalian, kapan kita kasih sesuatu? Kasih uang, kasih makanan, kasih pakaian, lalu orang itu tiba-tiba pergi. Kalau orang karena manusia dia akan bilang, orang ini nggak tahu terima kasih. Karena dia butuh ucapan terima kasihnya orang itu. Kalau orang cari ridho Allah nggak penting bagi dia. Orang itu terima kasih tidak nggak penting. Ya udah saya sudah kasih sedekah, alhamdulillah. Orang itu pergi pun tidak ada masalah. Karena dia berpikir yang penting dia sudah sedekah. Nggak penting siapa yang menerima, nggak penting ucapan terima kasih dia. Nah itu bedanya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi nggak boleh teman-teman kita menyakiti perasaan, menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang penerima. Saya sudah bilang tadi, walaupun orang yang sama terulang-ulang, nggak penting bagi kita. Nggak usah lihat siapa yang menerima, tapi bagaimana peluang kita bisa sedekah, yang nilai sedekah kita akan dibawa di timbangan amal hari kiamat. Itu yang penting. Karena semua uang yang kita kasih itu akan dibawa ke timbangan amal dan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat tergantung keikhlasan dan kemasan kita dalam sedekah itu. Nah ini dimaksudkan. Kemudian penulis mengatakan di lembaran sebelahnya di halaman 70, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa menyebut-nyebut pemberian begitu pula menyakiti perasaan penerima adalah faktor rusaknya sedekah itu. Gak akan dikasih, gak akan dapat pahala. Baik, di sini ada sedikit pengecualian untuk orang tua kepada anak. Pernah nggak kita dengar misalnya ada anak yang kurang bakti sama orang tuanya, lalu orang tuanya bilang, "Nak, kan ibu sama ayah sudah besarkan kamu." Sebut-sebut kayak itu. Ya.
Kan ibu sama ayah sudah sekolahkan, udah kasih nafkah atau pemberian uang saku. Kenapa kok nggak prestasi di sekolah? Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau tutup aurat? Kenapa? Sebut-sebut kebaikan nggak itu? Tapi ini nggak masuk dalamnya. Karena orang tua punya hak untuk menyampaikan kepada anaknya. Ini nggak masuk dalam larangan. Dan saya sangat yakin tidak mungkin ada orang tua menyebutkan itu kalau tidak ada masalah pada anaknya. Misal anaknya pintar, anaknya prestasi, anaknya soleh dan soleh. Untuk apa orang tuanya bilang begitu kan? Dia kan bilang itu karena penting. Karena memang harus mengingatkan anaknya, ayo sadar nak, jangan sampai kamu salah ya, gitu ya. Begitu juga yang kedua, suami pada istri. Misal suami sudah memberikan nafkah, ibu-ibu sudah dikasih sama suaminya, ini tiap bulan sekian belas juta, sekian puluh juta ya. Terus misalnya habis sebelum waktunya. Lalu suami nanya, loh kemarin kan baru saya kasih, kemana uangnya? Itu kan menyebut pemberian, ini nggak masuk. Jangan ibu pulang dari sini, Ustadz Khalid tadi bilang, nggak boleh sebut-sebut loh. Nah, padahal memang uang nafkahnya belum waktunya habis, sudah habis kan gitu. Dia punya hak untuk nanya, kan gitu. Sama juga seorang pimpinan perusahaan pada bawahannya, nggak masuk dalam masalah ini. Ya, misal dia udah gaji 30 orang pegawai, per pegawai misalnya 5 juta rupiah. Dia berharap mencapai target, ya gitu. Tapi ternyata enggak. Ada beberapa pegawai yang lalai, nggak kerjain pekerjaannya, ugal-ugalan, datang semaunya, keluar semaunya. Dia langsung mengatakan, kok bisa saya sudah kasih gaji sekian, saya sudah siapin fasilitas kantor, kok kenapa kalian tidak prestasi? Ini nggak masuk, karena dia sedang menuntut haknya. Kan itu. Dia sedang menuntut haknya, ini tidak masuk ya. Begitu juga sama pemerintah pada masyarakat. Misalnya seorang pemimpin daerah, bupati kah, wali kota kah, gubernur, presiden misalnya, sudah membuat satu jembatan atau jalan. Ini sudah saya buat ya, tolong dijaga Bapak Ibu sekalian, masyarakat tolong jaga. Ini kan nyebut-nyebut ya, kan jembatan ini sudah saya buatkan, memang dia buat. Walaupun itu pakai uang negara, tapi kan melalui dia. Kalau dia nggak ACC kan tidak jadi jalan itu. Dia sekarang sebutin tujuannya agar masyarakat menjaga. Ini nggak masuk dalam larangan dalam ayat. Nah yang masuk ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada orang datang, orang miskin lewat depan rumah minta. Lalu besok dia datang lagi. Ya kan? Lewat lagi orang ini dengan orang yang sama. Mungkin terus ibu dan bapak bilang, kan kemarin sudah saya kasih kamu, ngapain minta-minta lagi? Itu nggak boleh. Nggak ada urusan sama kita itu. Mau dia atau orang lain bedanya apa? Kan gitu. Yang penting kita bisa sedekah. Justru kalau orang yang sama, kita jadikan dia sebagai kantong pahala kita. Tanya, kamu tinggal di mana? Kita telusuri lebih jauh. Itu lebih bagus lagi kemasannya. Cari tahu di mana dia tinggal. Mungkin ibu itu anaknya lagi sakit, mungkin anaknya lagi tidak sekolah, mungkin rumahnya lagi rusak. Kita perbaikin rumahnya, anaknya masukin ke pesantren. Kita kasih santunan bulanan, misalnya beras. Itu lebih bagus. Supaya dia berhenti minta-minta, gitu kan? Atau kita kasih pekerjaan. Misalnya diikutkan kursus gitu kan. Kayak kami di yayasan buat program sekarang, buat ibu-ibu itu kita buatin program menjahit. Keterampilan menjahit. Orang-orang yang biasa minta-minta, dikumpulin, didata dulu, dipastikan benar datanya semua, baru dikasih kursus pelatihan. Nanti setelah mereka bisa, dikasih modal mesin jahit, mereka bekerja. Bapak-bapaknya kalau nggak salah kita buatin program untuk latihan cukur. Nanti mereka bisa buka itu ya. Ini akan mengurangi orang-orang yang minta-minta, bukan justru kita marah-marahin mereka karena mereka tidak tahu harus kemana, kan gitu. Kadang-kadang ada orang bilang, kamu kan masih sehat, kenapa nggak kerja? Dia mungkin sudah coba kerja. Bukankah banyak sekarang sarjana melamar ditolak? Belum tentu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau keadaannya seperti kita secara ekonomi, masih mau minta-minta? Coba renungi sekarang, kalau keadaannya seperti kita, udah punya pendapatan, udah punya kendaraan, masih mau minta-minta, malu kan? Nggak mungkin. Pasti orang ini minta karena ada sebab. Dia karena butuh, kan gitu. Itu normal kok manusiawi kan gitu. Jadi nggak perlu kita masuk ke alam kenapa dia minta. Yang penting tugas kita adalah memberi di saat itu. Dan tidak penting bagi kita siapa yang menerima, tapi bagaimana peluang sedekah yang kita dapatkan. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik, selanjutnya kata penulis, yang diingatkan juga demikian pula dianjurkan agar bersedekah secara sembunyi-sembunyi selama memang Bapak Ibu bisa sembunyi. Kayak misal contoh, Bapak Ibu lagi ada dapat WA, cuma Bapak Ibu yang buka sendiri dari yayasan tertentu, atau lagi nonton di Facebook atau di Instagram, di media sekarang, tiba-tiba terlintas ada bantuan buat Palestina, ada bantuan buat yayasan apa, ada masjid lagi dibangun, ada apalah pesantren.
Lalu Bapak Ibu klik, oke, donasi, bantu, kirim. Itu kan antara Bapak Ibu sama Allah sama mereka. Bahkan kita bisa sembunyikan nama kita. Tulis saja hamba Allah misalnya. Udah selesai. Nah, ini namanya sedekah sembunyi. Ini jangan diceritain ke orang. Selama dia sifatnya tersembunyi, sembunyikan. Beda kasusnya kalau seandainya kita sedang dimintai sedekah di depan orang. Kayak misalnya kita lagi di jalan, ada kotak amal masjid, lagi ada renovasi. Kita nggak mungkin turun lama lagi karena lagi macet atau kita lagi perlu ada hajat. Baik kita buka jendela, taruh uang 50.000, kan kelihatan sama orang-orang. Ini nggak ada masalah, karena memang harus di depan umum. Yang penting kita tinggal mengontrol niat kita, kan gitu. Kalau misalnya ada orang minta tiba-tiba bantuan di depan kita, ibu-ibu pas bubar pengajian tiba-tiba ada satu orang miskin di depan rumah minta bantuan, ibu kasih. Walaupun orang lihat, nggak ada masalah, gitu kan? Itulah yang Allah sebutkan di sini. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah 271. Jadi kalau dia harus terang-terangan ya sudah, ya. Yang penting kita tinggal kontrol niat kita. Tapi kalau dia sudah terlanjur tersembunyi, jangan diekspos. Nah, Allah bilang di Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, apa boleh buat depan orang? Kotak amal lagi ada, kita lagi dimintai depan orang. Oke, kata Allah itu baik. Gak ada masalah, gak ada larangan. Jangan Bapak Ibu karena dimintain depan orang, saya kalau kasih nanti saya riya. Itu juga dari syaitan, supaya kita tidak sedekah, kan gitu. Dan Allah mengatakan, dan jika kamu menyembunyikannya, terlanjur tidak ada yang tahu, maka kepada orang-orang fakir, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, menyembunyikannya. Kalau iman tidak ada yang tahu, sebagaimana sudah kami kasih contoh tadi. Lalu kata penulis, bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah faktor yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Di antaranya sabda Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu. Di situ di halaman 70 paling bawah ya. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Titik-titik, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan darinya. Maksudnya nanti di mahsyar, pada saat manusia kepanasan semuanya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perut, ada yang kata Nabi SAW tenggelam sampai ke mulutnya. Segantung kadar dosanya sendiri, ya. Tapi ada orang yang tidak kena panas matahari sehingga tidak keringatan di saat itu. Ada 7 golongan. Salah satunya, salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6806 dan Muslim 1031. Ada footnote nomor 21 di bawah ya, menjelaskan tentang periwayatan hadis ini. Jadi dari hadis ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita sembunyikan, di sini di bahasa kiasan Nabi SAW, tangan kanan keluarkan, tangan kiri tidak tahu. Kan tangan kanan, tangan kiri, dua-duanya berdekatan. Tapi ini bahasa kiasan, agar kita faham kalau tangan kiri saja tidak tahu bagaimana orang lain. Nah gitu. Kalau kita sudah kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Dan jangan diberitahukan kepada orang lain. Bapak Ibu perlu garis bawah ya, kapan Bapak Ibu ikhlas karena Allah dan mengerjakan tanpa ada yang tahu, sholat malamnya Bapak Ibu sekalian, sedekahnya atau apa saja, ibadah-ibadah yang lain, setelah Bapak Ibu meninggal, Allah akan bongkar untuk menjadi pelajaran bagi orang lain sekaligus buat tambahan pahala buat Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali kisah orang-orang soleh sebelum kita, Allah bongkar perbuatan-perbuatan baik mereka setelah mereka meninggal. Bukan mereka yang bongkar. Allah bongkar untuk jadi pelajaran dan contoh bagi orang lain. Berapa banyak kisah sedekahnya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain terbuka setelah mereka meninggal. Akhirnya jadi pelajaran bagi umat dan sekaligus kena dicontohi oleh orang lain menjadi sumber pahala buat mereka. Jadi nggak usah repot-repot kita yang menceritakan, ya, tunggu saja nanti akan dibongkar oleh Allah SWT dengan cara yang, karena kalau kita yang ceritakan berarti kita bisa riya, pamer,
Dan riya itu kata Nabi SAW, al-yasiru min riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik, sudah dosa, batal pahalanya, kan gitu. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, kalau Bapak Ibu yang pegang bukunya bisa dikasih angka di titik-titik itu ya. Di titik yang pertama tadi di halaman 69 ada titik di antara hal-hal yang perlu diingatkan ialah titik yang pertama kasih angka 1 di atasnya. Itu yang pertama dilarang, tidak boleh sebut-sebut pemberian dan tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Di halaman 70 ada titik kedua dikasih angka 2 di atasnya supaya Bapak Ibu ingat, oh ini poin yang dilarang ya. Tidak boleh atau dianjurkan sedekah sembunyi-sembunyi, tapi kalau sudah terlanjur terungkap nggak masalah ya. Kalau misalnya harus depan umum ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan di halaman 71, demikian pula sangat dianjurkan memperbanyak sedekah. Jadi bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi Bapak Ibu tanamkan rasa cinta dalam sedekah. Nanti di sini akan disebutkan banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaat-manfaatnya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan di antaranya, inna dhillal mu'mini yawmal qiyamati fi sadaqatihi. Naungan seorang mukmin pada hari kiamat tergantung pada sedekahnya. Nanti kalau orang lagi panas di mahsyar, yang lindungi kita justru sedekah kita. Justru pemberian kita kepada orang lain. Ada di situ footnote nomor 22 hadis riwayat Ahmad jilid 4 halaman 147 dan 148. Selanjutnya juga poin yang ke berapa itu? Yang keempat ya, titiknya. Ada titik yang keempat. Dianjurkan bersedekah pada saat masih sehat, kuat dan giat. Ya, jadi boleh sedekah pada saat sudah tua, sudah lemah, tapi justru di saat kita lagi cari pekerjaan, tambahan income, lagi kembangin investasi kita, justru itu puncak-puncak pahala. Berdasarkan riwayat bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, atau diceritakan dalam riwayat, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra, qala an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul gina. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bersedekah saat engkau masih sehat. Kikir, maksudnya di sini bukan kikir yang dimaksudkan negatif ya, tapi maksudnya lagi betul-betul pengen punya duit, pengen punya simpanan gitu ya. Justru di situ puncaknya kita disuruh sedekah. Takut kemiskinan dan ingin sekali kaya. Itu di awal-awal, bukan orang yang sudah sejahtera. Orang kalau sudah sejahtera semua sudah ada lalu dia sedekah itu biasa saja. Tapi orang kalau lagi awal-awal lagi sayang sekali sama duitnya tapi dia sedekah, nah itu puncak pahalanya. Di situ ada footnote nomor 23 hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Muslim 1032. Kata penulis, ini adalah sebagian perkara yang wajib diperhatikan setiap muslim ketika ia bersedekah demi mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedekah itu. Tujuan lainnya agar tampak di masyarakat kita kompetisi dan berlomba-lomba kepada segala kebajikan, serta mengerjakan proyek-proyek Islam di berbagai penjuru negeri untuk menyebarkan Islam, serta menghancurkan tipu daya para musuhnya. Dalam hadis bahwa Nabi SAW kedatangan seseorang dengan membawa unta bertali kendali, seraya mengatakan ini disedekahkan di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda menimpali, laka biha yaumal qiyamati sab'miya naqatin kulluha makhtumah. Engkau akan mendapatkan sebagai balasan 1 ekor unta yang kamu sedekahkan ini pada hari kiamat sebanyak 70 ekor unta yang semuanya bertali kendali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1892. Dari hadis ini kita lihat bagaimana Nabi SAW langsung mengingatkan setiap orang yang sedekah akan pasti dapat balasannya tanpa ada keraguan. Dan tidak ada 1 dibalas 1 nggak ada dalam Islam. 1 dibalas minimal 10 sampai 700 kali lipat. Itu akan mendatangkan keberkahan. Siapapun yang mau rumah tangganya langgeng, harus royal, baru muncul loyalitas. Persahabatannya, ya, ke tetangganya, partner bisnisnya, teman sejawat,
apa saja, kemudian menguntungkan perusahaannya, sedekah, itu pintu keberkahan. Berikan kepada orang lain. Kita makin membagi, maka makin besar sekali yang kita dapatkan. Perlu digarisbawahi satu poin ya, kalau Bapak Ibu ada waktu bisa dengarkan ceramah kami, Tabligh Akbar ada di playlist YouTube tentang serial sahabat. Sudah lebih dari 40 serial sahabat. Hampir semua di situ yang kita bahas, sahabat-sahabat yang kaya raya seperti Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf dan yang lain, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Itu waktu mereka meninggal Bapak Ibu sekalian, dibagi hartanya, kalau angka sekarang ratusan miliar, dibagi-bagi hartanya. Pertanyaannya, setelah saya telusuri riwayat-riwayatnya, apakah itu hasil tabungan mereka? Jawaban ternyata bukan. Bukan hasil tabungan, karena mereka tipologi orang yang tidak suka menabung. Itu harta yang pada saat mereka mau meninggal, datang beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia. Jadi setiap kali mereka sedekah, pasti datang lagi keuntungannya. Begitu terus, tidak pernah berhenti. Itu fakta lapangan. Dan pada saat mereka meninggal, dibagi harta ahli warisnya ratusan miliar. Per orang bahkan dapat sekian puluh miliar gitu ya. Banyak sekali istrinya, anak-anaknya. Itu ternyata datang dari keuntungan beberapa hari sebelum mereka meninggal saja. Jadi bukan dari hasil tabungannya. Itu karena memang sukanya mereka bersedekah. Sukanya mereka bersedekah. Jadi hadis ini tadi memberikan pelajaran luar biasa kepada kita. Sahabat datang bawa untanya, ya Rasulullah ini di jalan Allah. Dia sedekah hewan. Nabi langsung bilang, di hari kiamat kau juga akan dapat balasannya 70 ekor unta. Kamu sedekah satu, Allah balas 70. Ya. Di hari kiamat. Karena pakai tali kendali, maka dia juga akan diikat dengan tali kekangannya atau kendalinya itu. Lalu kata penulis, hadis ini mengesankan bahwa sedekahnya akan ditambahkan oleh Allah dan dilipat gandakan dalam timbangan kebajikannya. Sedekah setiap kali kaum muslimin membutuhkannya, sebagaimana realitas hari ini untuk memajukan sebagian proyek-proyek kebajikan, maka itu lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Itu lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Jadi maksudnya kita coba Bapak Ibu sekalian selalu mencari kantong-kantong sedekah dan ingat satu kaidah dasar dalam Islam, sedekah pangkal kaya. Tidak ada orang miskin kena sedekah, udah mustahil. Karena Allah sudah menjanjikan akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya, tadi sudah kita bacakan di awal-awal tadi ya, di halaman 69 Al-Baqarah 245. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas dengan kelipatan yang banyak. Jadi kalau mau tahu investasi yang paling bagus, sebenarnya bukan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tamrin atau di pusat kota Jakarta kita. Tapi benarnya adalah orang-orang miskin di sebelah kita, tetangga-tetangga itu, kasih ke mereka, itu investasi terbaik. Allah akan bukakan pintu rezeki. Coba pakai resep ini. Ini resep sederhana yang akan memberikan kepada kita peluang untuk bisa investasi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia Bapak Ibu sekalian kita akan dapatkan cinta manusia, karena dengan suka memberi pasti disukai oleh manusia, dan di akhirat kita akan dapat balasan yang sangat besar. Nah sebentar lagi akan disebutkan faedah-faedah sedekah di dunia dan juga di akhirat. Baik, saya akan bacakan di halaman 73 bagian paling bawah ya. Di antara faedah-faedah yang bisa didapatkan kalau seseorang itu sedekah baik di dunia maupun di akhirat, pertama, dia akan memadamkan murka Rabb yang kepadanya kita berlindung dan berdoa dengan merendahkan diri kepadanya agar mengangkatnya dari kita disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi maksudnya sedekah itu otomatis akan memeredamkan murkahnya Allah. Ya, kalau misalnya ada orang merasa dia berbuat dosa sama Allah, selain dia taubat untuk segera menyelamatkan diri dari siksa Allah, segera sedekah. Taubat diikuti dengan sedekah. Taubat diikuti dengan sedekah. Nah, seperti itulah ya. Nanti dalilnya satu ya, kita gabungkan. Dengan yang kedua, menghindarkan. Sedekah bisa menghindarkan dari kematian buruk. Atau biasa kita dengar dengan su'ul khatimah, mati yang buruk. Sedekah bisa menyelamatkan dari itu. Nah kedua poin ini, yang pertama bisa meredam murka Allah. Allah tidak hukum kita karena kita buat salah, dikarenakan kita taubat dan kita sedekah, serta juga bisa menyelamatkan kita dari mati yang buruk. Disatukan dalam hadis Nabi SAW. Ada footnote nomor 25 di bawah, diriwayatkan Tirmidzi nomor 664.
Bunyinya kata Nabi SAW, Inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabb wa tadfa'u maitatas su'. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murka Rabb dan menolak kematian buruk. Demikian pula sedekah itu memadamkan dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, jadi ada buku yang pernah saya sarankan Bapak Ibu beli ya, masih ingat? Buku Keajaiban Sedekah ya. Masih ingat ya? Pernah saya lihatkan dulu itu untuk dibeli. Nah di buku ini ada salah satunya di belakang ada kisah. Ada kisah di situ, ada kisah nyata seorang anak muda di Saudi di bagian belakang. Jadi bagusnya buku ini di bagian depan disebutkan tentang pendapat salaf berhubungan dengan sedekah. Di tengah-tengahnya manfaat kalau orang sedekah. Di akhirnya kisah nyata orang-orang yang sedekah. Ya. Nah di antaranya ada anak muda. Dia lagi jalan berdua sama temannya naik mobil dan mau menuju ke satu tempat dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi rupanya temannya jalan, yang dia melihat tidak sengaja sebelah kanan jalan, di pinggir jalan ada orang tua lagi ngururin tangan minta bantuan. Maka dia berhenti sebentar, dia korek kantongnya, dia sedekahkan, dia kasih orang itu. Kemudian dia susul temannya. Subhanallah, terjadi gempa atau apa gitu ya, yang membuat jalan retak, mobil temannya jatuh ke dalam lubang itu dan meninggal di tempat. Dia sempat berhenti dan dia merem mobilnya, kemudian dia turun, dia lihat temannya sudah meninggal. Maka tiba-tiba saja dia kayak diilhamkan di pikiran dia. Dia bilang, mungkin ini justru karena saya sedekah kepada orang tadi. Kalau saya tidak berhenti sedekah, maka bersamaan kecepatan mobilnya, sama-sama bisa meninggal. Mungkin ini dia bilangnya, dalam kisah itu disebutkan, dia bilang inilah makna hadis Nabi. Orang ini bilang dalam dirinya sendiri, inilah makna hadis Nabi, kalau sedekah bisa menjauhkan orang dari mati yang buruk, mati tiba-tiba, gitu kan? Nah seperti itu. Itu diantaranya. Begitu juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata atau berbunyi, kata Nabi SAW, "Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'un ma'ul nar." Sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2616. Ketiga, sebagai atau sedekah adalah faktor rezeki, kemenangan dan ditutupi kesalahan. Ini yang faedah ketiga yang Bapak Ibu bisa dapat kalau orang sedekah ya. Jadi yang ketiga adalah sedekah adalah faktor rezeki, sebab datangnya rezeki yang banyak, kemenangan kalau kita sedang ada permasalahan, dan juga ditutupi aib-aib atau kesalahan kita. Kita semua membutuhkan hal itu kata penulis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, aktsirus sadaqata fis sirri wal alaniyati turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Mohon maaf. Terjemahannya, ini kata Nabi SAW, bukan perkataan saya, wahyu. Dan pasti benar, kata Nabi SAW, perbanyaklah sedekah. Bukan hanya sedekah, cintai dia, merasa kayak pengen dan butuh dengan sedekah. Perbanyak sedekah, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka pasti kalian akan diberi rezeki, ini manfaat. Kemudian yang kedua, diberikan pertolongan atau kemenangan. Dan yang ketiga, ditutupin kesalahan ataupun aib-aib kalian. Ada footnote nomor 27 diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keempat yang Bapak Ibu bisa dapatkan, menghalangi sedekah akan menghilangkan kenikmatan dan menghancurkan negeri-negeri yang makmur. Maksudnya justru kalau kita tidak mau sedekah, kita pelit, apalagi kita sampai menghalangi orang lain untuk bersedekah, itu malah penyebab murka Allah. Jadi kalau kita tidak mau sedekah, lalu kita juga ajak orang lain untuk, enggak usah bantu masjid itu, enggak usah bantu yayasan itu, enggak usah bantu orang itu, dia masih kuat kok. Kita sudah tidak sedekah, halangin orang lagi. Ini bahaya sekali. Ini ancamannya berat ya. Itu bisa menjadi penyebab kitanya dimurkai Allah. Bisa juga kalau itu merata semuanya, negeri itu Allah hancurkan karena tidak mau bersedekah ya. Di situ diangkat oleh penulis sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah pemilik kebun yang disebutkan dalam surah Al-Qalam ya, surah Al-Qalam ayat 19 sampai 24 yang bunyinya, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin anikdu 'ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka tidur.
Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi harinya mereka saling panggil memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu, dan jika kamu hendak memetik hasil, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Jadi saya sampaikan dulu kisah ini ya. Ini kalau Bapak Ibu baca lanjutan ayatnya setelah 20, ayat 24 saya ringkaskan. Jadi ada satu pemilik kebun, mereka ini subur sekali kebunnya. Dan salah satu yang dibuat oleh pemilik kebun sebagai orang tua mereka kalau tidak salah itu ya, suka berbagi. Nah rupanya pemilik kebun ini meninggal atau mungkin sudah tidak ada, lalu ada anak-anaknya yang memegang kebun itu. Mereka lalu sepakat, mulai hari ini kita nggak usah kasih orang-orang miskin, ya, nggak usah kasih orang miskin. Jadi hasil panennya nggak usah berbagi. Maka subhanallah mereka baru niat saja begitu ya, Allah sudah binasakan kebunnya di malam hari. Allah datangkan sesuatu yang membinasakan kebun itu, dan mereka saling bisik pagi-pagi. Ya, pemilik kebun yang baru ini mengatakan, mulai sekarang kita cepat-cepat pergi, kita petik pagi-pagi supaya orang-orang miskin tidak sempat minta. Waktu mereka datang, mereka kaget kebun mereka sudah hancur. Dan akhirnya baru mereka sesali pada saat itu. Nah ini tentang kisah bagaimana Allah binasakan justru kalau orang yang tidak mau bersedekah. Ada poin sini saya mau sisipkan, tambahkan. Bapak Ibu kalau misalnya mampir ke sebuah masjid, lalu masjid itu misal kotor, bau, misal panas. Pernah nggak mampir di musola gitu? Ya, misalnya karpetnya kotor, panas, nggak ada kipas angin, nggak usah bicara AC, kipas angin aja nggak ada, kerannya, kamar mandinya kotor. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan di saat itu? Banyak orang di antara kita, dia menghina masjid itu. Oh di sana kotor, bau, teman-temannya jangan mampir ke sana. Ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu sekalian. Allah sampaikan kaki kita ke masjid itu, ke musola itu supaya kita punya andil. Ya, kenapa kita justru nggak diraih sebagai peluang pahala? Gantiin karpetnya, laundrykan, cuci, panggil orang, marbotnya panggil, suruh beli sikat, beli sabun, atau kita ganti karpet baru, pasangin AC, cat yang baru. Kenapa kita nggak perbaiki kamar mandinya? Bayangkan berapa banyak pahala kita dapatkan hanya dengan keluarkan uang untuk perbaikan begitu saja. Berapa sih perbaikan keran yang rusak? Berapa sih perbaikan klosetnya misalnya, atau mungkin habis anggaplah 30 juta, 100 juta misalnya. Karena Allah kasih kita uang. Berarti kan kita punya peluang, dan semenjak itu kita dapat pahalanya. Kenapa justru kita sudah tidak sedekah, larang orang lain? Jangan ke sana masjidnya kotor, jangan ke sana masjidnya bau. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita kasih rasionalnya. Kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita, kebetulan rumah kita ada bau atau kotor misalnya, lalu orang itu pulang lalu dia bilang, oh jangan ke rumahnya ibu itu lagi, bau misalnya, tersinggung nggak? Nah bagaimana dengan rumahnya Allah? Kenapa justru kita tidak pikir dapat andil di situ? Selalu titip pesan begitu teman-teman sekalian. Saya punya teman dekat dulu dari Riyadh, beliau doktor juga. Satu waktu kami masuk ke pedalaman Irian. Betul-betul masuk ke pedalaman, naik ke kapal kecil, ya. Misalnya orang sana bilang lombot atau apa, kapal kayu kecil, masuk ke pedalaman tidak ada lampu bahkan. Gitu. Sana ada beberapa muslim tinggalnya di rumah-rumah kayu gitu. Begitu kami tidur di atas rumah kayu, di bawahnya kali air gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, dan saya ingat terus kata-katanya itu. Dia bilang, ya Ustadz Khalid, Allah sudah sampaikan, dia kebetulan memang panggil saya Ustadz, bukan saya mau dipanggil Ustadz ya. Dia bilang begitu pada satu kisah. Ya Ustadz Khalid, kita sudah sampai ke sini. Masa kita nggak dapat pesan dari Allah, kenapa kaki kita sampai ke sini? Kita ini akan ditanya sama Allah, kamu sudah saya sampaikan kaki kamu ke pedalaman Iran ini, apa andilmu? Kau buat apa di situ? Kenapa kita tidak pikir itu? Terus saya diskusi sama dia itu tengah malam sebelum subuh. Kami kebetulan bangun terus, langsung saya bilang, ya kira-kira kita buat apa? Oke, kita siapin dai, kita kirim dai ke sini. Nanti kita coba kasih bantuan apa untuk bangun masjid buat mereka. Kita sekolahkan anak-anaknya, kirim ke pesantren di Jawa. Banyak ide-ide yang muncul di saat itu. Supaya kita punya andil. Bukan justru kita cuma cerita, oh saya pernah dapat pendalaman sana, oh terpencil sekali, terbelakang lah, apalah. Untuk apa? Manfaatnya apa ceritain keburukan itu?